Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Hari ini Nay mau menceritakan kasus kecelakaan pesawat paling mengerikan di Indonesia. Sebelumnya Nay juga udah buat tentang kecelakaan pesawat paling mengerikan di seluruh dunia. Kalian tinggal klik kartu itu saja ya. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah kecelakaan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 152 pada tahun 1997. Pada 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia penerbangan GA152 jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang berjarak sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan. Pesawat ini terjatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 234 orang. Dan berikut adalah kronologi kejadiannya ya. Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 152 berangkat pada pukul 11.41 waktu setempat dan diperkirakan sampai pada pukul 13.41. Tapi kebetulan di hari yang sama dengan waktu yang berdekatan terdapat dua pesawat yang memiliki nomor penerbangan yang sama, yaitu pesawat Merpati 152 dan Garuda 152. Hal ini membuat kru pemandu lalu lintas udara di Medan sempat kebingungan. Pemandu lalu lintas udara sempat salah memberikan instruksi panggilan yang seharusnya disampaikan kepada Garuda 152, namun menggunakan panggilan Merpati 152. Dan pada hari itu juga, Kota Medan sedang diselimuti kabut asap akibat pembakaran hutan di Riau. Situasi ini semakin menyulitkan pilot dan kru pemandu lalu lintas udara untuk melihat lintasan. Sesampainya pesawat di Medan, 11 menit sebelum mendarat di Bandara Internasional Polonia, terjadi miskomunikasi antara kru pesawat dengan pemandu lalu lintas udara. Akibat cuaca buruk yang disertai awan tebal, pemandu lalu lintas bingung apakah pesawat Garuda 152 berbelok ke kanan atau ke kiri. Yang akhirnya pada pukul 13.30 pesawat Garuda jenis Airbus A300B4 ini jatuh di daerah hutan di Desa Buah Nabar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat instruksi dari pemandu lalu lintas yang kurang jelas sehingga kemungkinan pilot salah memahami perintah tersebut. Di lokasi kecelakaan, sayap kiri pesawat tampak terbang rendah dan menabrak pohon-pohon di bukit Desa Buah Nabar. Hal ini membuktikan bahwa pilot membelokkan pesawat ke kiri alih-alih ke kanan seperti yang diinstruksikan pemandu lalu lintas udara. Akibat kecelakaan ini, pesawat Garuda 152 rusak parah, meledak dan terbakar di ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Semua penumpang yang berjumlah 234 orang termasuk 12 awak pesawat tewas. 48 mayat ditemukan hangus hingga sulit diidentifikasi. Sementara sisanya dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dari total seluruh penumpang, selain dari Indonesia terdapat 2 orang Kanada, 2 orang Inggris, 6 orang Malaysia, 4 orang Jerman, 2 orang Amerika Serikat, dan 1 orang Prancis. Selanjutnya ada kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 pada 2018. Pada 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6.20 menuju Pangkal Pinang dan dijadwalkan mendarat pada pukul 7.20. Namun, setelah 13 menit mengudara, pesawat hilang kontak dan tak bisa dihubungi hingga akhirnya dinyatakan jatuh. Pesawat Lion Air ini merupakan keluaran terbaru dari tipe Boeing 737 MAX 8. Pesawat ini sendiri pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2017. Dan pesawat ini dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 6.33 dan terakhir kali melakukan kontak dengan ATC atau Air Traffic Control sesaat setelah lepas landas dan terpantau berada di sekitar Tanjung Karawang. Jadi kronologinya, ketika itu ATC di Bandara Soekarno-Hatta kehilangan kontak karena posisi pesawat sudah terlalu rendah di luar jangkauan radar. Pada data pantauan radar, ada 2 grafik yang masing-masing menunjukkan kecepatan dan ketinggian, dan terindikasi pesawat yang tinggal landas pada 6.20 mulai menunjukkan masalah sekitar 4 menit setelah mengudara. Kemudian ketinggiannya menurun tajam, namun kecepatannya meninggi hingga berhenti pada 6.32, yaitu setelah 12 menit terbang di udara. Dengan kecepatan yang sebegitu cepat, ketika membentur air, efeknya sama saja seperti membentur permukaan padat. Hal inilah yang mengakibatkan ledakan dan kemungkinan ada kebakaran timbul akibat benturan tersebut karena bahan bakar yang masih penuh. Tetapi kebakaran cepat
terpadam oleh air yang ada di sekelilingnya. Dari ketinggian 1.200 meter, pesawat meluncur ke bawah dengan kecepatan 685 km per jam, sehingga hanya dalam waktu 6,3 detik pesawat sudah membentur permukaan laut. Proses jatuhnya pesawat berlangsung sangat cepat sehingga tidak diketahui penduduk di sekitar kejadian. Mereka hanya mendengar suara ledakannya aja. Pesawat akhirnya jatuh di perairan Laut Jawa, tepatnya di Tanjung Karawang, Jawa Barat, dan seluruh penumpang serta awak pesawat tidak ada yang selamat. Terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, dan 5 kru pesawat. Selanjutnya, ada kecelakaan AirAsia dengan nomor penerbangan 8501 pada 2014. Pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 jenis Airbus E320 hilang kontak di sekitar Selat Karimata, perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada 8 Desember 2014. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengumumkan hasil akhir investigasi pada tanggal 1 Desember 2015. Dan pada laporan tersebut dinyatakan bahwa penyebab pesawat naas tersebut jatuh adalah karena adanya kerusakan pada bagian Rudder Travel Limiter atau FAC pada bagian pesawat akibat adanya keretakan kecil di bagian solder, sehingga solder tersebut tidak menghantarkan listrik dengan benar, dan juga miskomunikasi di antara kedua pilot memperparah keadaan. Hasil akhir itu juga menyatakan bahwa pesawat tersebut telah mengalami masalah kerusakan sebanyak 23 kali dan tidak terdeteksi oleh teknisi AirAsia. Berikut adalah kronologi kejadiannya. Dan by the way, ini agak panjang, tapi aku udah coba merangkum sebisaku ya. Jadi, pesawat ini terbang pada hari Minggu 28 Desember 2014 dengan tujuan ke Bandar Udara Internasional Changi di Singapura dengan kopilot Remy Emmanuel Plessel sebagai pilot flying atau pilot yang menerbangkan pesawat, dan Kapten Irianto sebagai pilot monitoring atau pilot yang mengawasi pilot penerbang. Pesawat tersebut dijadwalkan akan mendarat di landasan pada jam 9.30. Proses take off dan cruising pesawat berjalan lancar. Namun secara tiba-tiba sebuah peringatan pertama kerusakan FAC muncul di layar komputer kokpit. Pada saat ini, pilot hanya menekan tombol FAC untuk memperbaiki peringatan tersebut. Peringatan tersebut hilang, namun peringatan kedua tiba-tiba muncul dan pilot kembali menekan tombolnya. Hal ini terus berlangsung hingga peringatan kelima, dan pada saat peringatan yang keenam, pilot Irianto pergi meninggalkan kursi dan menuju ke belakang untuk mencabut FAC-nya. Pada saat FAC ini dicabut, seluruh sistem proteksi pesawat mati, termasuk auto thrust dan autopilot. Setelah sistem proteksi mati, pesawat kemudian berguling ke kiri selama 9 detik tanpa ada kontrol dari kedua pilot. Kopilot Plessel yang kemungkinan besar kaget karena tidak menyadari pesawat telah berguling menyadari hal tersebut dan langsung menggulingkan pesawat ke kanan. Hal ini membuat Kapten Irianto kaget, lalu ia membuat hidung pesawat naik dengan menarik tuas kemudi sehingga pesawat menambah ketinggian dari 32.000 kaki menjadi 38.000 kaki. Kenaikan hidung pesawat membuat peringatan stall berbunyi hanya untuk 1 detik tapi kemudian berhenti. Kopilot Plessel panik, tidak menyadari bahwa ia terus menaikkan hidung pesawat sehingga pesawat terus naik hingga ketinggian 38.200 kaki. Pilot Irianto mengatakan level-level yang mungkin dimaksudkan untuk membuat hidung pesawat datar dan tidak naik. Namun, akibat tidak ada perintah tersebut di manual, kopilot Plessel menjadi bingung dan malah mendatarkan sayap pesawat. Ketika pilot Irianto ingin memperbaiki keadaan, tetapi ia mengatakan pull down, yang mungkin maksudnya ingin mengatakan push down, yang artinya bila mendorong tuas maka hidung akan turun. Namun dikarenakan ia mengatakan pull down, kopilot Plessel melakukan apa yang diperintahkan, yaitu pull atau menarik tuas agar hidung pesawat naik. Alhasil, hidung pesawat mencapai tingkat maksimum dan saat ini pesawat melambat dan mencapai ketinggian 38.200 kaki. Pesawat tersebut kemudian mengalami stall atau kehilangan daya angkat dan membuat peringatan stall berbunyi, kemudian berhenti dan menyala terus-menerus hingga di akhir rekaman black box pesawat. Pesawat tersebut kemudian berguling hingga atap kabin sempat menjadi lantai kabin. Jadi pesawat ini berguling 180 derajat ke kiri. Dan pilot Irianto kemudian mendorong tuas miliknya berharap agar pesawat tidak mengalami stall kembali. Namun karena kopilot Plessel sudah terlebih dahulu menarik tuas miliknya, hal ini menciptakan dual input. Lalu kemudian Irianto menyuruh Plessel agar mendatarkan hidung pesawat, tetapi dengan menggunakan kembali panggilan perintah yang salah, yaitu pull down. Akibatnya, terjadi miskomunikasi dan Plessel tetap menarik tuasnya hingga di akhir rekaman. Secara mengejutkan, pesawat tersebut sempat datar sebelum menghantam Laut Jawa. Namun, pesawat tetap mengalami stall dan membunuh seluruh 162 orang
di pesawat tersebut. Setelah hampir 3 bulan pencarian, pada Maret 2015, seluruh potongan badan pesawat berhasil diangkat dari dasar laut. Di antara puing-puing tersebut, tim penyelamat menemukan potongan tulang jenazah para korban, serta ponsel dan barang-barang pribadi milik mereka. Next, selanjutnya ada Mandala Airlines dengan nomor penerbangan 091 pada tahun 2005. Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan pada September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan menuju Jakarta. Kronologi kejadian adalah sebagai berikut. Kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 9.40 saat pesawat sedang lepas landas. Pesawat tersebut lepas landas dalam posisi yang tidak sempurna, lalu menabrak tiang listrik sebelum jatuh ke jalan dan menimpa rumah warga yang terletak hanya sekitar 100 meter dari bandara. Setelah jatuh, pesawat meledak beberapa kali dan terbakar sehingga hancur hampir sepenuhnya dan hanya menyisakan ekor pesawat. Sebanyak 5 rumah warga yang tertimpa badan pesawat juga terbakar. Dan menurut kesaksian seorang penumpang yang selamat, pesawat baru saja lepas landas dan tiba-tiba oleng ke kiri lalu mulailah api menjalar. Dan api ini selain menghanguskan pesawat juga menghanguskan puluhan rumah dan kendaraan bermotor. Api yang terus menyala menyulitkan usaha penyelamatan jenazah dari bangkai pesawat dan kondisi di sekitar lokasi pun padat oleh penduduk yang penasaran. Nah, selepas kecelakaan, terdapat rumor bahwa salah satu penyebabnya adalah kargo pesawat kelebihan muatan. Hal ini disebabkan adanya 2 ton buah durian yang nyaris melewati batas maksimum yang bisa diangkut pesawat. Namun, hal ini dibantah oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT lewat laporan investigasinya. KNKT menyatakan bahwa kargo pesawat Mandala 091 tidak melebihi batas muatan maksimum. Ada beberapa kemungkinan penyebab jatuh pesawat, antara lain tidak berfungsinya alat bantu gaya angkat pesawat atau prosedur pengecekan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang membuat kondisi alat bantu gaya angkat belum diperiksa dengan baik. Dan akibat kecelakaan itu, sedikitnya 7 rumah rusak parah dan terbakar, 7 mobil dan 10 sepeda motor yang berkendara dan parkir tertimpa serpihan pesawat. Pesawat tersebut mengangkut 117 orang, di mana terdiri dari 112 penumpang dan 5 awak pesawat. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Dan yang terakhir ada kecelakaan pesawat Silk Air nomor penerbangan 185 pada tahun 1997. Hampir sekitar 1 bulan setelah peristiwa jatuhnya Garuda GA152, pesawat Silk Air penerbangan 185 juga mengalami kecelakaan. Pesawat Silk Air dengan penerbangan 185 adalah layanan penerbangan komersial dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Changi di Singapura. Pada 19 Desember 1997, sekitar pukul 16.13, pesawat Boeing 737-300 ini mengalami kecelakaan jatuh di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Seluruh 104 orang yang ada di dalamnya dengan rincian 97 penumpang dan 7 awak kabin tewas, termasuk pilot Su Wei Ming dari Singapura dan kopilot Dan Ken Ward dari Selandia Baru. Tak ada jasad yang berhasil ditemukan utuh. Penyebab kecelakaan juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Berdasarkan hasil investigasi, pesawat Silk Air jatuh dari ketinggian 12.000 kaki atau sekitar 3.700 meter dalam posisi yang nyaris vertikal. Sebelum membentur bumi, sejumlah bagian termasuk sebagian besar ekor mulai terpisah dari badan pesawat karena kekuatan yang ditimbulkan dari kecepatan jatuhnya pesawat yang mendekati supersonik. Beberapa detik kemudian pesawat itu jatuh ke Sungai Musi dan pesawat hancur berkeping-keping. Puingnya menyebar hingga radius beberapa kilometer, meskipun sebagian besar dari reruntuhan terkonsentrasi di area 60 kali 80 meter di dasar sungai. Tak ada satupun tubuh yang utuh, hanya 6 yang teridentifikasi identitasnya. Pada tanggal 14 Desember tahun 2000, KNKT mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa penyebab kecelakaan tidak dapat diketahui atau undetermined. Namun NTSB atau National Transportation Safety Board memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, kecelakaan ini disebabkan oleh tindakan Kapten Su yang sengaja menjatuhkan pesawatnya ke laut. Jadi kayak upaya bunuh diri gitu loh. Dan menurut beberapa sumber, kemungkinan penyebab Kapten Su melakukan tindakan tersebut antara lain karena 1. Masalah keuangan keluarga, di mana ia dilaporkan mengalami kerugian dalam investasi keuangan dan utang tagihan kartu kreditnya yang menumpuk. Kedua, Kapten Su membeli polis asuransi beberapa hari sebelum kejadian, yang pada hari kecelakaan, jaminan perlindungan dari polisnya mulai aktif, sehingga ia melakukan tindakan menjatuhkan pesawat tersebut untuk mendapatkan uang santunan asuransi. Laporan lain mengatakan ia juga berkonflik dengan kopilot Ward dan beberapa rekannya yang meragukan kemampuannya memimpin sebagai kapten pilot.
Namun pihak Silk Air mengatakan dugaan bahwa Kapten Su Weiming bunuh diri dengan menjatuhkan pesawat yang baru berusia 10 bulan itu sebagai kabar palsu, jahat, dan sangat tidak bertanggung jawab. Mereka menyebutkan bahwa kecelakaan itu bisa saja diakibatkan gangguan listrik yang progresif. Nah, itu dia mengenai kasus kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia. Jujur, beberapa dari kasus ini sempat jadi highlight di berita nggak sih? Kalian pasti pernah denger deh, karena diberitain di mana-mana dan hampir tiap hari. Nah, gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di bawah, dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadiarahmatin. Nah, thank you udah nonton video aku sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.